gue lebih memilih untuk nganggap itu beneran dan support orang tersebut dibandingin dengan gue bilang lu mah cuma canda doang atau ya kayak gitu. Hai, kembali lagi bareng gue Iza dan kita ada di Upself. Kali ini gue mau bicarain sedikit tentang sebuah tren kali ya. Tren mungkin bisa dibilang tren atau ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Sebenarnya gue bahas ini karena ada pertanyaan dari temen gue, yaitu dia ngeliat ada beberapa di sosial media ada orang-orang yang pakai foto profil titik koma. Dan dia nanya sama gue kenapa sih orang-orang pakai tanda titik koma itu di fotonya, apa emang tuh buat gaya-gaya doang atau mungkin itu mereka ya sosok aja sih biar jadi geng atau apa gitu. Dan akhirnya gue jelasin ke dia gitu tentang titik koma itu apa, dan mungkin bagi kalian yang belum tahu tentang titik koma, gue akan sedikit ngebahas itu juga di awal. Jadi titik koma itu atau sebenarnya bisa disebut semikolon ya dari bahasa Inggris gitu. Kalau kita pakai bahasa Inggris namanya semikolon. Nah, semikolon ini sebenarnya dipopulerin sama Amy Blow ya, namanya gitu lah ya. Dia itu aktivis kesehatan mental. Dia akhirnya ngebuat project semikolon gitu. Project semikolon ini adalah sebuah program atau project untuk membantu orang-orang yang saat ini berjuang nih untuk ngatasin depresi ataupun gangguan mental lainnya gitu. Nah, kenapa si Amy itu buat ini? Sebenarnya karena katanya sih waktu itu dia buat ini karena dia ngeliat ayahnya bunuh diri gitu. Karena ngeliat dia ngeliat ayahnya bunuh diri, makanya si Amy itu akhirnya ngelakuin gerakan itu gitu. Untuk kayak semacam untuk meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap kesehatan mental juga gitu. Nah, akhirnya dari proyek-proyek ini banyak orang-orang yang akhirnya mulai terbuka. Tentang apa aja gangguan mereka, apa aja yang mereka rasakan, dan orang-orang mulai berani untuk nunjukin hal tersebut gitu, untuk bisa berbagi cerita mereka. Dan akhirnya proyek semikolon ini berhasil gitu. Banyak orang-orang yang ngebuat tato ataupun naruh di profile picture tentang semikolon. Semikolon ini bisa diartikan sebagai, kalau misalkan kita lihat di kalimat ya, kalau kita lihat di buku, titik koma ini sebenarnya tuh berarti akhir yang tapi tidak berakhir. Jadi sebutannya mungkin kayak bukan akhir tetapi ya mereka di penghujung kalimat tetapi bukan berakhir, bukan akhirnya kalimat gitu. Makanya semikolon atau titik koma ini nunjukin atau memaknai bahwa orang-orang ini itu berjuang daripada yang mereka itu memilih untuk berjuang dibandingkan untuk menyerah gitu. Jadi daripada mereka mengakhiri hidupnya, mereka lebih milih untuk berjuang. Dan jujur gue kagum tentang banyak orang-orang yang berani ngungkapin hal tersebut gitu. Banyak orang yang mulai berani ngutarain kenapa mereka merasa ingin mengakhiri hidup mereka dan kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk bertahan gitu. Macam-macam alasannya. Ini juga gue juga sedikit cerita gitu. Kalau misalkan dulu gue pernah bantuin seseorang gitu, di mana dia pengen akhiri hidupnya juga karena masalahnya itu karena suaminya selingkuh gitu. Karena suaminya selingkuh, dia pengen akhiri hidup dia gitu. Dan gue datang ke rumahnya, gue bicara sama dia gitu, dan akhirnya gue berhasil yakinin dia gitu untuk nggak ngelakuin hal tersebut gitu, karena mengingat anak dia yang masih kecil gitu. Dan akhirnya ya dia sadar juga gitu kalau misalkan yang masalah dia ini bukanlah akhir dari segalanya, dan akhirnya dia memutuskan untuk bertahan, memutuskan untuk tetap berjuang, memutuskan untuk
bisa ngelihat apa kelanjutan dari hidup dia gitu, nggak menyerah. Dan gue juga di situ gue ngerasa senang sih jujur, gue ngerasa senang gue bisa ngebantu orang lain gitu. Mungkin ya mungkin kalau misalkan dibilang kayak wah apa namanya, kalau misalkan dibilang kayak superhero banget enggak, tapi bukan kayak superhero yang bisa ngebantuin apa sih, bisa yang bisa ngalahin penjahat enggak ya gue, tapi gue ngerasa wah gue akhirnya bisa juga jadi pahlawan bagi orang lain gitu. Gue akhirnya bisa ngebantu mereka, dan jujur ngelihat senyum dari orang-orang yang gue bantu, gue itu reward tersendiri buat diri gue saat itu, sampai saat ini juga sih gitu. Dan gue selalu bilang kalau misalkan ada orang-orang yang pengen hidup dia, bahwa kalau misalkan dia masih punya hal-hal yang bisa dilihat, masih banyak orang-orang yang peduli sama dia gitu. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ada yang ribut-ribut soal semikolon ini juga gitu. Gue sebenarnya nggak terlalu penting buat ngebahas ini karena ya gue nggak terlalu suka untuk ikut campur masalah-masalah viral-viral, tapi sedikit ngasih tau aja. Waktu itu kalau nggak salah gue ngutip dikit, dia bilang kalau misalkan orang ini nggak benar-benar gitu, kalau misalkan yang ini dia cuma ya buat ikut aja gitu. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah lu nggak tahu kalau misalkan beban orang lain itu kayak gimana. Jadi lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan bilang kayak dia palsu nih gitu dan ternyata dia beneran gitu. Gue lebih memilih untuk anggap itu beneran dan support orang tersebut dibandingin dengan gue bilang lu mau cuma bercanda doang atau ya kayak gitu. Makanya gue selalu ngerasa kalau misalkan ada orang yang ngerasa pengen cerita, pengen ada masalah, gue selalu nerima gitu untuk bisa ngobrol sama gue gitu, ataupun ya setidaknya walaupun mungkin gue nggak bisa ngebantu masalah dia, tapi at least gue bisa dengerin masalah dia kayak gimana gitu. Dan nah ini nih, gue juga mau nih, kalau misalkan gue juga pengen minta tolong juga, misalkan kalau misalkan kalian yang dengar, kalian yang lihat ini, kalau kalian punya orang-orang di sekitar kalian yang ngerasa saat ini mereka itu udah gak kuat, mereka ingin berhenti aja gitu, gue pengen banget kalian juga bisa ikut merangkul mereka. Gue pengen kalian itu bisa ngebantu mereka, gue pengen kalian bisa dengerin mereka. Dan kalau kalian adalah orang-orang yang merasa ingin mengakhiri hidup kalian gitu, merasa pengen udahan gitu, gue harap kalian gak nyimpen masalah itu sendiri. Gue harap kalian bisa cari orang-orang di sekitar kalian yang bisa ngebantu kalian, yang bisa dengerin kalian. Bahkan kalau kita lihat sekarang dunia media sosial ataupun ya dunia internet lah ya, itu pun sekarang bisa ngebantuin kalian untuk mendengarkan cerita kalian gitu. Kalian cerita kalau kalian bilang rasa gue nggak punya teman, lo bisa cerita di mana aja gitu, di media sosial pun, di internet lo bisa cerita gitu. Bahkan kalau kalian ragu untuk pakai akun kalian yang utama, kalian bisa pakai akun yang kalian baru buat atau akun lain gitu. Kalian bisa cerita secara anonimus, kalian bisa cerita. Bahkan kalau kalian mau, kalian bisa komen di bawah tentang apa yang kalian rasain kalau kalian punya beban. Dan gue harap kalian juga bisa dapat dukungan juga gitu. Makanya coba kalau kalian punya ada yang harus ceritain, coba aja cerita di bawah ya. Terus gue harap sih dari ini semua kita bisa belajar juga kalau misalkan keadaan kesehatan mental itu nggak bisa ditebak gitu, punya orang lain tuh nggak bisa ditebak. Makanya yuk kita lebih aware dan juga lebih merangkul orang-orang di sekitar kita yang mungkin butuh bantuan kita, tapi kita belum sadar aja. Oke, gitu aja buat episode kali ini. Kalau kalian punya ada yang mau ceritain, kalian ceritain di bawah. Kalau kalian punya kritik dan saran ya komen aja. Terus tapi kalau kalian suka ke video ini, like videonya. Tapi kalau kalian gak suka, dislike juga nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa ada orang yang di sekitar kalian yang butuh dengan informasi ini,
please share this video, dan kalau misalkan kalian pengen lihat konten-konten dari kita berikutnya, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Iza, sampai jumpa.